Kisah inspirasi. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Karena saya belum mandi, saya jadi malu kalau masuk ke kamera, sehingga saya menggunakan artis figuran teman-teman ya. Oke, ini artisnya ganteng sekali, melebihi gantengnya saya. Oke teman-teman, kisah inspirasi ini akan saya ceritakan membangun rumah sendiri. Jadi ada orang ya, saya kasih tahu namanya Wasis ya, Siswanto. Dia tinggal di Blitar teman-teman ya. Nah, dia menikah dengan seorang perempuan dari Kediri. Nah, sampai pernikahan usia sekitar hampir 20 tahun. Jadi dia masih hidup sama mertua ya. Habis itu pas dapat warisan teman-teman ya, warisannya itu dipakai untuk beli tanah. Tanahnya tidak luas teman-teman ya, jadi hanya sekitar, kalau nggak salah nih ya, 6 kali 15 meter ya. Itu di tengah-tengah kebun, jadi harganya masih murah, bukan di pinggir jalan gitu, bukan maksudnya teman-teman ya. Nah, terus dia tanami pohon sengon teman-teman ya, tanami pohon sengon. Kemudian si Pak Wasis ini ketika setiap harinya bekerja sebagai kuli bangunan ya, sama mencari rumput. Jadi di sela-sela bekerjanya dia tuh masih nyambi pelihara kambing sama sapi teman-teman ya. Itu juga masih punya anak 2, masih SMA teman-teman, STM ding, STM ya, kelas 3 sama kelas 1. Terus istrinya Mbak Nina ini dia bekerja sebagai pembungkus buah-buahan di sawah, brongsongin teman-teman, kayak gitu ya. Nah, terus mereka itu bikin rumah ya, ngumpulin uangnya kerja setiap hari kayak gitu-gitu sekitar 3 tahun. Nah, terus waktu beli ngerancang besinya itu teman-teman ya, jadi besi-besi untuk cakar ayam, untuk slop, untuk cor, itu tuh dirancang setiap hari sehabis pulang kerja. Jadi habis maghrib gitu teman-teman, saya lihat sendiri. Kadang saya membantu ngikat-ngikat gitu doang. Dan itu dilakukan setiap hari sampai akhirnya selesai dalam satu rumah bikin itunya, kawat rancangannya. Terus beberapa hari yang lalu dia bikin apa namanya, sayan ya, artinya tuh minta tolong ke tetangga-tetangga untuk membantu ini, membantu apa namanya, geduk pondasi lah istilahnya. Nah, di hari pertama selesai, terus hari berikutnya jadi dia itu bikin rumahnya ditandangi dewe teman-teman ya, karena dia itu kan kuli bangunan, jadi ada ilmunya, punya ilmu gitu teman-teman, punya ilmu untuk bikin rumah kayak gitu. Jadi bikin rumahnya itu hanya waktu malam, enggak terus menerus teman-teman ya. Kalau ada waktu dibikin. Terus batakonya itu beli di tetangga, pasirnya juga beli, semennya juga beli. Terus yang penting tenaganya itu ditandangi sendiri teman-teman. Hanya habis maghrib ya, habis sholat maghrib, kemudian sampai jam sekitar 9-an, karena besoknya harus bekerja lagi. Jadi saya sudah bertemu sendiri. Kalau siang itu benar-benar kuat teman-teman ya, saya sampai terinspirasi gitu loh. Kalau pagi sampai siang dia kan bekerja mencari uang buat beli bahan bangunannya teman-teman. Kalau sore nanti dia langsung mencari rumput. Kemudian si istri itu bekerja untuk mensekolahkan anak dan untuk makan teman-teman ya, karena di desa kebutuhan hidup itu lebih murah. Habis itu nanti anaknya yang laki-laki ya, yang udah kelas 3, pas malam ngebantu-bantu apa namanya, usung-usung apa, adonan lulo, cor, kayak gitu-gitu teman-teman ya, bantu-bantu. Memang
nggak langsung selesai teman-teman, tapi disitulah bukti bahwa kesabaran itu sangat penting. Jadi ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak kisah inspirasi dari saya. Dah gitu aja ya, dadah.